Di Baghdad, hiduplah seorang menteri kerajaan bernama Menteri Qasim. Ia terkenal akan kesombongannya. Menteri Qasim selalu memandang rendah rakyat kecil, terutama para pedagang kaki lima di pasar. Baginya, mereka hanyalah orang rendahan yang tidak pantas dihormati. Suatu hari, saat melintas di pasar dengan rombongannya, Menteri Qasim melihat seorang pedagang kaki lima menjajakan buah-buahan. Pedagang itu, seorang pria tua dengan pakaian sederhana, berseru menawarkan dagangannya. Buah segar, manis, dan murah. Silakan dibeli, teriak pedagang itu. Menteri Qasim mendekat. Buah segar? Hai, lihat saja dirimu. Dengan pakaian kumal seperti itu, kau pikir bisa menarik pembeli? Buah-buahanmu pasti sama buruknya dengan penampilanmu, katanya dengan nada mengejek. Para prajurit yang mengiringinya tertawa terbahak-bahak. Pedagang tua itu hanya tersenyum kecil, meski hatinya terluka. Namun, tanpa sepengetahuan Menteri Qasim, Abu Nawas berada di pasar itu dan menyaksikan kejadian tersebut. Abu Nawas mendengar keluhan. Setelah Menteri Qasim pergi, Abu Nawas mendekati pedagang itu. "Pak Tua, mengapa Anda tidak membalas penghinaan Menteri Qasim tadi?" tanyanya. Pedagang itu menjawab dengan tenang, "Apa gunanya membalas? Aku hanyalah rakyat kecil. Lagi pula, biarlah Allah yang membalasnya." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, kalau begitu biarkan saya yang memberikan pelajaran untuknya. Anda tenang saja." Rencana Abu Nawas. Abu Nawas segera menghadap Raja Harun al-Rashid dan menceritakan kesombongan Menteri Qasim di pasar. Raja yang bijaksana itu sangat kecewa mendengar laporan tersebut. "Abu Nawas," kata Raja, "aku ingin kau memberi pelajaran kepada Menteri Qasim, tetapi dengan cara yang halus dan bijaksana. Jangan sampai ia merasa dihina, tetapi ia harus sadar akan kesalahannya." Abu Nawas mengangguk. "Percayakan tugas ini kepada saya, Baginda. Namun, saya punya satu permintaan kecil." "Apa itu?" tanya Raja. "Saya mohon Baginda memanggil Menteri Qasim dan memintanya untuk menjawab teka-teki dari Baginda setelah pelajaran ini selesai." Raja setuju, meski tidak sepenuhnya memahami rencana Abu Nawas. Menteri Qasim dan perjamuan istana. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang Menteri Qasim ke rumahnya untuk sebuah perjamuan istimewa. Menteri Qasim, yang merasa dirinya tokoh penting, dengan sombong datang tanpa banyak berpikir. Saat tiba di rumah Abu Nawas, Menteri Qasim terkejut. "Abu Nawas, di mana makanan istimewamu? Mengapa aku hanya melihat tumpukan keranjang buah?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu, Tuan Menteri, ini adalah hidangan terbaik. Tapi sebelumnya, saya ingin Anda mencoba sesuatu." Abu Nawas mengambil sebuah buah yang tampak sangat segar. Ia mengupasnya dan memberikannya kepada Menteri Qasim. Begitu Menteri Qasim menggigit buah itu, wajahnya langsung berubah masam. "Apa ini? Rasanya pahit sekali." Abu Nawas tertawa kecil. "Sabar, Tuan Menteri. Kadang, penampilan luar tidak selalu mencerminkan isi di dalamnya. Seperti komentar Anda kepada pedagang buah kemarin, bukankah begitu?" Wajah Menteri Qasim memerah karena malu. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Buah yang Anda hina itu sebenarnya manis dan segar, tetapi Anda tidak pernah memberinya kesempatan karena Anda hanya melihat penampilannya. Begitu pula dengan pedagang buah yang Anda hina. Penampilannya sederhana, tetapi hatinya lebih mulia daripada kata-kata Anda kemarin." Raja dan teka-teki yang membingungkan. Setelah Menteri Qasim pulang dengan rasa malu, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada bercanda, "kau telah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Tetapi sekarang giliranmu. Aku akan memberimu teka-teki yang sulit. Jika kau tidak bisa menjawabnya, kau akan dihukum."
Abu Nawas tersenyum santai. Apapun teka-teki Baginda, saya akan mencoba menjawabnya. Raja berkata, ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang ketika ia datang, semua orang takut. Ketika ia pergi, semua orang menangis. Ketika ia di tengah-tengah, semua orang tidak memedulikannya. Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, ia tersenyum. Baginda, katanya, jawabannya adalah waktu. Raja mengangkat alis. Bagaimana bisa? Abu Nawas menjelaskan. Ketika waktu datang, yaitu saat kelahiran, banyak orang takut karena memikirkan tanggung jawab baru. Ketika waktu pergi, yaitu saat kematian, semua orang menangis karena kehilangan. Ketika waktu di tengah-tengah, yaitu kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang mengabaikannya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau tidak hanya memberikan pelajaran kepada Menteri Qasim, tetapi juga memberikan kebijaksanaan kepada kita semua. Pelajaran bagi semua. Sejak hari itu, Menteri Qasim berubah sikap. Ia menjadi lebih ramah dan menghormati rakyat kecil. Sementara itu, Raja semakin bangga dengan kecerdasan Abu Nawas yang selalu mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang jenaka tetapi penuh kebijaksanaan. Pada suatu malam yang tenang di Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang berbintang-bintang dengan para penasihatnya. Seperti biasa, pembicaraan mereka dipenuhi dengan hal-hal serius tentang kerajaan. Namun, malam itu, Raja merasa jenuh. Ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menghibur tetapi tetap penuh makna. Raja berkata, aku ingin Abu Nawas dipanggil ke istana. Aku ingin menguji kecerdasannya dengan tugas yang mustahil. Para penasihat pun segera memanggil Abu Nawas. Dalam waktu singkat, Abu Nawas tiba di istana, seperti biasa dengan senyuman santainya yang khas. Baginda, ada apa gerangan memanggil saya di malam yang indah ini? Tanya Abu Nawas. Raja tersenyum penuh arti. Abu Nawas, aku ingin memberikanmu tugas istimewa. Kau harus membawa langit ke bumi untukku. Kau punya waktu 3 hari untuk melakukannya. Jika gagal, kau akan dihukum. Mendengar perintah itu, para penasihat terkekeh, yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu melaksanakan tugasnya. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, baik, Baginda. Jika itu kehendak Anda, saya akan melaksanakannya. Hari pertama, rencana Abu Nawas. Abu Nawas pulang ke rumah dengan santai, tetapi dalam pikirannya, ia sudah mulai merancang rencana cerdik. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar dan membeli kain biru tua yang sangat lebar. Ia juga membeli cat putih dan berbagai peralatan lainnya. Setelah itu, ia mulai bekerja. Kain biru itu ia bentangkan di halaman belakang rumahnya, lalu ia melukis bintang-bintang, awan, dan bulan di atasnya dengan cat putih. Ia membuatnya sedemikian rupa sehingga tampak seperti langit malam. Ketika malam tiba, Abu Nawas memanggil anak-anak di kampungnya. Anak-anak, aku punya permainan seru. Bantu aku memegang kain ini tinggi-tinggi, dan kita akan menunjukkan langit yang baru kepada Baginda Raja. Anak-anak itu, yang selalu menyukai Abu Nawas, dengan senang hati membantu. Hari kedua, Abu Nawas menghadap Raja. Pada hari kedua, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa gulungan kain biru itu. Ia meminta Raja dan para penasihatnya keluar ke halaman istana. Baginda, inilah langit yang Anda minta. Saya telah membawa langit ke bumi untuk Anda,
kata Abu Nawas sambil membuka gulungan kain biru itu dan membentangkannya tinggi-tinggi dengan bantuan anak-anak. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau sungguh cerdik. Tapi ini hanya tiruan langit. Aku ingin langit yang asli. Abu Nawas mengangguk dengan santai. Baginda, saya akan membawa langit yang asli. Namun, saya membutuhkan beberapa hal dari Anda. Apa yang kau butuhkan? Tanya Raja. Saya membutuhkan tali yang sangat panjang, sebuah tangga yang mencapai langit, dan izin dari Yang Maha Kuasa untuk menurunkannya, jawab Abu Nawas. Semua orang di istana terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Hari ketiga, kebijaksanaan Abu Nawas. Pada hari ketiga, Raja memanggil Abu Nawas kembali. Abu Nawas, aku akui bahwa membawa langit ke bumi adalah tugas yang mustahil. Tapi aku ingin tahu, apa pelajaran yang bisa kau ambil dari ini? Abu Nawas tersenyum bijak. Baginda, tugas ini mengajarkan bahwa manusia harus memahami batasannya. Langit yang asli adalah ciptaan Yang Maha Kuasa, dan manusia tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Namun, dengan kecerdikan dan usaha, manusia bisa menciptakan sesuatu yang mendekati keindahannya. Raja mengangguk, terkesan dengan jawaban itu. Kau benar, Abu Nawas. Tugas ini memang mustahil, tetapi kau mengubahnya menjadi pelajaran berharga. Kau bebas dari hukuman, dan sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantung emas. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, Baginda. Semoga pelajaran ini juga mengingatkan kita semua untuk bersyukur atas segala keindahan yang telah Tuhan berikan. Kisah ini menjadi bahan cerita di seluruh Baghdad. Orang-orang terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas, tetapi mereka juga belajar untuk menghormati dan menghargai ciptaan Tuhan. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang damai, membawa hadiah dari raja dan senyuman dari rakyatnya. Seperti biasa, ia berhasil mengubah ujian yang sulit menjadi kebijaksanaan yang menyenangkan.